ila akhir maqal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, man kathura kalamuhu kathura sabtuhu. Siapa orang yang banyak bicara, maka akan banyak jatuhnya. Ya, orang yang banyak ngomong banyak menyesal nantinya. Bakal terpeleset dari omongnya tadi itu. Itu ucapan beliau. Sehingga disinilah kita untuk benar-benar menerapkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan waliyasmut. Yaitu kalau memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik, kalau enggak bisa diam saja. Diam saja. Karena orang itu Pak menyesal kalau dia banyak ngomong. Jarang orang itu menyesal karena berdiam, itu jarang. Tapi yang sering terjadi, orang itu menyesal karena dia banyak berbicara. Wa man kathura maluh kathura ismuh. Siapa orang yang banyak hartanya, maka banyak dosanya. Tapi bukan berarti orang yang sugih itu adalah orang yang paling banyak dosa, ya enggak. Ini kebanyakan Pak, orang yang banyak duit itu biasanya banyak dosanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena faktor orang yang cinta dunia itu, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apapun rintangannya, asalkan untuk mendapatkan dunia, dia akan halalkan segala cara. Dan orang yang berduit itu banyak kesempatan untuk berbuat maksiat. Kalau pian kan yang miskin-miskin begini Pak ya, mau nyewa perempuan kan masih bingung mau taruh di mana. Ya, mau jalan-jalan naik sepeda motor ketahuan orang. Kalau berduit, belikan rumah di Balikpapan, enak. Alasan nanti tiap Selasa meeting ke Balikpapan, ketemu lawan bibinian. Alasan ketemu teman kantor ke diskotik lawan bibinian. Banyak alasan. Kenapa? Berduit. Sehingga banyak kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi nggak semua orang sugih kayak itu. Hanya ya, Nabi Sulaiman sugih, nggak kayak itu. Sahabat-sahabat yang lain sugih, nggak kayak itu. Utsman bin Affan sugih kayak itu. Cuma orang wahini aja. Makanya Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sering sampaikan, kalau suami pian itu sugih, izini aja kawin. Izini aja sudah. Kenapa? Karena laki-laki itu Bu, ini rahasia Bu, laki-laki itu Bu, kalau sudah punya duit, pikirannya perempuan, itu sudah. Itu rahasia laki-laki, sudah, itu kasih tahu aja. Kenapa sih orang saya nggak mau main perempuan? Nggak berduit. Bohong. Itu pasti orang kalau sudah punya jabatan, kalau sudah punya duit, maka izinkan kawin lagi. Beb, kalau nggak saya izinkan gimana Beb? Maka salah satu di antara dua, imma main perempuan halal atau haram, itu aja. Kalau diizini jadi halal, nikah lagi. Kalau nggak diizini, jajan di luar. Suami pian berduit. Tapi kata orang sekarang, Beb, wah, lebih baik Beb, kata saya, kata orang sekarang, jajan daripada kawin lagi. Ini pemikiran orang-orang jahiliyah, sahabat, kata ini ya. Na'udzubillahi min dzalik. Memang
harta ini adalah musibah terbesar bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memang dikhawatirkan sama Nabi Muhammad. Ya, yang dikhawatirkan sama Nabi itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kepada kematian. Terus waman sa'khuluquhu adzaba nafsahu. Siapa orang yang akhlaknya tidak baik, maka dia telah berarti mengadab dirinya sendiri. Orang itu Pak dinilai dari akhlaknya, bukan ilmunya. Paham? Makanya kata Imam Hasan, kalau akhlaknya enggak baik berarti pian mengadab diri pian seorang. Karena nilai seorang hamba ada pada akhlak, bukan ilmu. Kalau cuma ilmu, setan lebih alim dari kita, iblis lebih alim. Iblis itu Bu sudah berjumpa dengan 124.000 nabi, 313 rasul dalam pendapat yang muktamad. Kurang apa? Iblis sudah pernah jadi pemimpin malaikat, ahli ibadah, bahkan di langit itu ada nama iblis al-alim, ada at-taqi, macam-macam, az-zahid. Walhasil iblis ini alim, ahli ibadah, orang zuhud dan lain sebagainya. Alim iblis ini Bu, alim luar biasa. Tapi bukan itu yang membuat orang bernilai. Kalau cuma berilmu, banyak orang alim, tapi yang dimaksud oleh Hasan Al-Basri itu adalah orang yang memiliki akhlak yang bagus. Orang yang akhlaknya jelek, orang akhlaknya tidak baik, maka dia seakan-akan mengadab dirinya. Makanya Rasulullah SAW, Nabi itu Bu diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini sudah ada mulai zaman Nabi Adam. Tak kasih tahu. Akhlak ini sudah ada mulai zaman Nabi Adam. Nabi Adam mengajarkan akhlak sama umatnya terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Selesai Nabi Isa, tapi akhlak tidak sempurna. Datang Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan itu akhlak Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau Rasulullah itu mulia bukan karena akhlak. Kalau kita ini kan mulianya karena akhlak ya. Tapi Nabi enggak. Nabi mulia bukan karena akhlak. Tapi akhlak menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Kalau kita belajar bahasa Arab, itu kita akan tahu inna itu adalah harfu taukidin wa nasbin. Itu huruf inna itu adalah bahasanya itu kalimat penguat gitu. Kalau ada kata Zaidun maridun, Zaid sakit, itu biasa. Oh Zaid sakit, mungkin sakit demam biasa. Tapi kalau sudah didahului inna Zaidan maridun, sungguh Zaid sakit, berarti ini serius berarti. Kalau sudah pakai inna itu taukid, itu berarti kalau dalam bahasa Arab itu serius berarti, tidak main-main. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bisa Allah mengatakan wa anta ala hulukin azim. Engkau Muhammad di atas budi pekerti bagi Anda. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa ini benar-benar serius. Wa innaka, sesungguhnya la'ala lamul qasam, seakan-akan Allah bersumpah. Ala itu harful isti'la yang artinya mengungguli. Kalau ada kalimat Bu, misalnya ajlisu alal kursi, saya duduk di atas kursi. Orang yang duduk dengan kursi kira-kira sejajar apa di bawahnya apa di atasnya?
Ya di atasnya lah. Saya duduk di atasnya kursi. Kenapa? Ala itu adalah harful isti'la, yang berarti di atasnya, mengungguli. Enggak mungkin sama dengan kursi, apalagi di bawahnya kursi, di atasnya. Lihat bahasa Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad la'ala, di atas akhlak yang agung. Artinya bahasa kasarnya, Nabi mulia bukan karena akhlak, tapi akhlak menjadi mulia karena Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian yang luar biasa kepada Habibuna Muhammad. Dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh bagi kita, dijadikanlah Rasulullah akhlaknya luar biasa. Bahkan dikatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Al-Quran seutuhnya. Dan antum kalau ingin bernilai di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berakhlaklah dengan akhlakul karimah. Maka dimanapun kalian berada, bergaul dengan siapapun, mau sama preman kah, mau bergaul dengan polisi kah, mau bergaul dengan pejabat kah, mau bergaul dengan perampok kah, lebih-lebih sama ulama bergaul, membawa akhlakul karimah, maka Anda akan diterima dimanapun Anda berada. Tapi kalau orang nggak ada akhlak, nggak bisa diterima, dimanapun nggak diterima. Akhlak ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu sering saya memperumpamakan seperti minyak. Minyak ini semakin wangi, semakin mahal harganya. Ya, semakin wangi, semakin mahal harganya. Saya mungkin pernah bercerita, saya pernah diundang ke Malaysia. Itu salah satu toko di KLCC itu ada toko parfum orang Dubai yang jual. Saya beli minyak, mau beli minyak rencana masuk, kalau harga cocok saya beli. Saya senang out atau semacam gahru begitu, hitam kayak gini sudah saya bawa kayaknya ini. Hitam kayak gini, semacam gahru gini. Saya senang parfum kayak gini, saya senang. Ini kan dari gahru, sulingan gahru. Itu ketika masuk tanya, berapa harganya ini? Kata dia, per mili itu berapa ya Allah? Kalau nggak salah 2.000 apa 2.500 ringgit. Itu uang sini berapa itu? Kalau 1.000 saja itu kurang lebih 3 jutaan. 1.000 ringgit kurang lebih 3 jutaan. Berarti kalau 2.500 6 juta, 7 juta, ya 7,5, kurang lebih 7,5 juta per mili. Dipakai 3 kali habis sudah. Tapi dijual di Malaysia, di KLCC lagi Bu. Ini mallnya lah bahasa kita, mall yang termewah di Malaysia lah ini. Yang jual orang luar negeri lagi, bukan orang asli situ. Ketika saya lihat harganya nggak jadi, saya mundur, saya nggak jadi. Bos saya, kebetulan bos saya ini memang orang sugih di sana, yang ngundang saya di Malaysia. Beb, kata dia, jangan Beb, pantang bagi saya masuk ke toko, kalau keluar tidak beli itu pantang bagi saya, pantangan. Saya bilang ya silahkan, saya bilang kalau pian mau beli, beli aja, jangan saya suruh beli. Enggak, kalau saya beli 2 mili habis uang saya ini. Iya, jangankan 2 mili, 3 mili, oh selesai ini. 2 mili 15 juta Bu. Akhirnya dia beli berapa? Dia beli 10 mili. Ya orang berduit, orang sugih ya, orang ya silakan dia beli. Lebih kecil dari ini loh, lebih kecil dari ini dia beli 10 mili. 10 kali 7,5 juta, 75 juta. Itu baru minyak sedikit aja. La ilaha illallah, parfum ini. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Parfum itu, minyak itu semakin wangi semakin mahal harganya. Paham? Semakin wangi semakin mahal harganya.
Begitulah akhlak. Akhlak itu seperti minyak wangi. Semakin wangi itu akhlak, maka semakin bernilai Anda di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin wangi kita punya akhlak, semakin wangi kita punya nilai. Tapi kalau ada minyak tapi nggak wangi, anjlok harganya, hancur harganya. Ada minyak beb nggak wangi, ada namanya minyak goreng seliter 23.000. Seliter bukan semili, seliter 23.000. Kenapa? Nggak ada baunya, nggak ada wanginya, murah, anjlok harganya. Tapi kalau minyak semakin wangi, semakin mahal harganya. Akhlak juga begitu. Semakin berakhlak, semakin mahal harganya Anda. Tapi semakin Anda tidak punya akhlak, maka semakin hancur nilai Anda di sisi Allah, apalagi di sisi manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu orang-orang yang tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Orang yang gak punya akhlak itu sebenarnya Pak Bu lebih hina dari binatang. Gambarannya begini. Ini bapak-bapak misalnya jam 2 malam bawa satu koper duit, isinya 2 miliar 2M satu koper. Jam 2 malam keluar, ketemu sama kucing, aman, gak mungkin dirampok sama kucing. Ketemu dengan kambing, aman, gak mungkin dibegal sama kambing. Coba kalau ketemu sama orang yang gak punya akhlak, bawa duit jam 2 malam sekoper, takut dirampok, takut dibegal, takut dibunuh. Ternyata kucing dan kambing lebih mulia daripada orang yang gak punya akhlak. Ibu-ibu misalnya keluar jam 2 malam, ketemu sama sapi, aman, gak mungkin diperkosa sama sapi. Keluar ketemu sama misalnya anjing, aman, gak mungkin diganggu sama anjing. Coba kalau ketemu dengan laki-laki yang tidak punya akhlak, takut diperkosa, takut diganggu, takut begitu. Ternyata anjing dan sapi lebih mulia daripada orang yang tidak punya akhlak. Nilai manusia ada pada akhlak. Manusia tanpa akhlak lebih parah dari binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidak ada yang lebih mulia akhlaknya daripada akhlaknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Nabi itu luar biasa. Sama siapapun akhlak, bahkan sama musuh pun akhlak Rasulullah. Sama musuh sekalipun akhlak, sama binatang akhlak sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini pernah diludahi sama orang-orang Yahudi. Bahkan dalam riwayat mengatakan 2/3 orang kafir Quraisy itu masuk Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad. 2/3 orang kafir Quraisy itu masuk Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Yahudi tiap hari meludahi Nabi. Nabi nggak balas. Lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Nabi nggak balas. Menghina, mencaci, diludahi, dilempari, sampai suatu saat si Yahudi ini sakit. Ketika sakit, ketika Nabi keluar kok tumben nggak ada orang yang menghina lagi kepada Nabi, nggak ada yang mencaci, nggak ada yang meludahi. Tanya, mana yang langganan meludahi saya? Oh sakit ya Rasul, tunjukkan rumahnya mana. Ini rumahnya. Didatangi Pak Nabi ke pasar beli buah-buahan, makanan, dikasih hadiah sama Nabi. Atau assalamualaikum, waalaikumsalam, man bil bab. Siapa di pintu?
Kata Nabi, ana Muhammad. Kaget Pak, mau balas dendam ini, tahu saya sakit parah, kata Yahudi ini ya. Nabi mau balas dendam ini, aku sakit parah, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak apa ini? Dibuka, ternyata wajahnya Nabi tidak marah, nggak senyum. Kata Nabi, tumben ya, biasanya tiap hari ketemu di jalan, sekarang kok nggak ketemu. Saya tanya sama orang, ternyata pian sakit. Semoga cepat sembuh ya, kata Nabi. Ini makanan, siapa tahu bisa kamu makan ya, siapa tahu nggak ada masak di rumah. Ya Allah Pak, nangis ini orang. Wahai Muhammad, kata ini orang Yahudi, ya demi Tuhan, ya aku 2 hari sakit, tidak ada teman menjengukku, tidak ada keluarga menjenguk saya, tapi engkau musuh saya yang tiap hari aku ganggu. Tapi engkau yang pertama menjenguk saya. Saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung masuk Islam. Lihat bagaimana akhlak. Musuh langsung berubah jadi pecinta sejati kalau dihadapi dengan akhlak. Musuh sekalipun kalau pian hadapi dengan akhlak, maka akan menjadi pecinta sejati. Hadirin, tidaklah akhlak ini datang ke sesuatu kecuali menjadikan sesuatu tersebut menjadi hal yang mulia. Ini terjadi kepada cucu beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dikatakan di sini, wa hukiya anna Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu kharaja yauman minal masjid falaqiyahu rajulun fasabbahu fatabadara ilaihil abid wal mawali. Suatu saat Sayyidina Ali Zainal Abidin keluar dari masjid habis ibadah. Sayyidina Ali kan ahli ibadah orangnya, Zainal Abidin. Ya, ceritanya ya masjid terus. Ya, kalau Zainal Suq lain lagi, ya tiap hari jaga pasar. Ini Zainal Abidin baru keluar dari masjid. Sampai baru keluar, falaqiyahu rajulun fasabbahu. Berjumpa dengan seseorang, mencaci sendiri. Ali, kamu ini kurang ajar, kamu itu kurang riya, kamu ini pelit, kamu begini, dicaci sama orang, dihina. Bayangkan, ulama besar, wali besar, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali bin Abi Thalib. Ketika dicaci, orang-orang tadi itu Pak bingung. Budaknya beliau langsung mau mencegah. Budaknya Sayyidina Ali langsung mau mencegah. Langsung katakan, wa faqadalahum Sayyidina Abidin mahlan 'anil rajul. Tunggu sebentar. Budak, pembantu, biarkan, jangan, tinggalkan dia, biarkan saja dia, biar dia habis menghina saya, habiskan dulu. Bayangkan, orang yang menghina dibiarkan, teruskan, tidak masalah. Kemudian selesai dia mencaci, menghina, thumma aqbala alaihi wa qala lahu ma satara alaika min amrina aktsar. Hei fulan, kata Sayyidina Ali, yang kamu nggak ketahui lebih banyak. Paham enggak? Itu ya, tadi yang kamu caci saya itu kan, aku dibilang aku penjahat, aku dibilang riya, itu yang kamu ketahui. Tapi yang kamu nggak ketahui itu masih banyak, lebih banyak. Terima kasih ya, kata Sayyidina Ali, telah menunjukkan aib saya. Sekarang alaka hajah nu'inuka 'alaiha. Apakah ada perlu yang bisa saya bantu untuk kamu? Bayangkan Pak, yang mencaci mau dibantu Pak. Yang mencaci mau dibantu. Makasih ya, telah membuka aib saya. Terima kasih banyak dibuka aib saya. Sekarang apakah kamu ada hajat, keperluan yang ingin aku penuhi? Kaget Pak. Fastahyar rajul fa'alqa alaihi khamisatan nahkan alaihi wa amara lahu bil dirham. Si laki-laki merasa malu Pak. Ya Allah, ternyata ini cucu Rasulullah kayak gini, dihina dia, bahkan dibalas dengan senyuman. Kemudian Pak, Sayyidina Ali Pak memberikan kepada orang tadi itu baju dan juga dikasihkan uang 1000 dirham. Yang mencaci musuhnya dikasih uang, kasih baju, 1000 dirham lagi Pak, uangnya Pak.
Setelah dapat itu dikasih duit, fakana rajul ba'dzalika yaqul, setelah itu dia mengatakan, orang yang menjanji tadi, asyhadu annaka min auladir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi sekarang memang bujur pian anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keadaan mereka, hadirin. Orang yang mengikuti akhlaknya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Musuhnya pun bakal jadi pecinta. Orang yang sama, Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu Pak, keluarganya dibantai di padang Karbala. Ya, di padang Karbala, dekat daerah Kufah. Sayyidina Husain saat itu ketika dari Mekkah menuju Kufah, karena dibilang di sana sama sepupunya Muslim bin Aqil bahwa di Kufah ada kekuatan, akhirnya Sayyidina Husain berangkat ke Kufah. Di tengah jalan Sayyidina Husain berjumpa dengan Farosdak, tukang syair Arab. Tanya, ya Farosdak, kaifa halu ahlil Kufah, bagaimana keadaan orang-orang Kufah? Apa kata orang-orang Kufah? Ya Husain, qulubuhum ma'ak wa suyufuhum alik. Hati mereka ingin membantu kamu, tapi pedang mereka memenggal kepalamu. Paham maksudnya? Kata Farosdak, orang Kufah ini hatinya qulubuhum ma'ak wa suyufuhum alik. Hatinya ingin membantu engkau, tapi pedangnya memenggal kamu. Artinya takut sama pejabat saat itu. Kenapa? Karena saat itu di bawah komando daripada Yazid bin Muawiyah. Yang jadi khalifah saat itu adalah seorang pemimpin yang zalim, yang fasik, ahli maksiat, yang bernama Yazid bin Muawiyah. Berangkat Sayyidina Husain dengan beberapa orang sampai di sana mendekati Kufah. Sayyidina Husain melihat padang pasir itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Kata Husain, saya pernah lewat sini nggak ada pohon kurma. Sekarang kenapa kok banyak kurma di sini? Ternyata semakin dekat itu bukan pohon kurma, hadirin yang dari jauh. Ternyata pasukan Yazid bin Muawiyah kurang lebih 30.000, ada yang mengatakan 300.000 pasukan menunggu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan 30.000, ada yang mengatakan 300.000. Sayyidina Husain berapa orang? Cuma 72 orang saja. Sedikit, tidak sampai 100. Akhirnya Sayyidina Husain ngambil belok, tidak lewat situ, sampai di satu daerah. Tanya, ini daerah namanya apa? Kata Husain. Orang mengatakan, ya Husain, ada Karbala. Ini namanya Karbala, desa Karbala. Apa kata Husain? Hada karbun wa bala. Langsung ngomong gitu Sayyidina Husain. Hada karbun wa bala. Sampai di situ, singkat cerita, Sayyidina Husain berperanglah melawan pasukan Muawiyah sampai Sayyidina Husain dipenggal kepalanya di padang Karbala. Sayyidina Husain kepalanya satu dibawa ke Mesir, kepalanya dibawa ke Mesir, dan badannya dibawa ke Madinah. Dipenggal kepala Sayyidina Husain, dibunuh, dibantai. Semua keluarga Nabi di Karbala dibantai. Siapa yang memenggal? Ibnul Jausan. Atas perintah daripada gubernur Kufah, dibantai Pak keluarga Nabi semuanya. Dan untung saat itu Sayyidina Ali Zainal Abidin sakit-sakitan dan masih belum cukup umur. Sudah dalam riwayat Sayyidina Ali ini sudah ngelihat keluarganya dibantai ketika perang Karbala. Dia angkat pedang, dia nggak mampu ngangkat pedang, dia seret pedangnya, hadirin. Nggak mampu ngangkat pedang, dia seret pedangnya. Kayak apa Pak? Abahnya dibantai, saudara kakak-kakaknya dibantai, adik-adiknya dibunuh dengan sadis,
abahnya dipenggal kepalanya. Bagaimana? Sayyidina Ali keluar, nggak kuat ngangkat pedang, diseret pedangnya, sakit-sakitan, ditahan oleh dari bibi beliau yang bernama Zainab. Zainab ini daripada adiknya Sayyidina Husain. Apa kata Zainab? Ya Ali, kalau engkau keluar dan terbunuh saat ini, maka tidak akan ada anak cucu Rasulullah di muka bumi. Akhirnya Sayyidina Ali sadar, Sayyidina Ali Zainal Abidin, karena sudah sakit-sakitan, dijaga, dibela oleh Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, pulanglah ke Madinah. Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak pernah Pak, kurang lebih 20 tahun tidak pernah mengungkit masalah pembantaian keluarganya. Bayangkan, 20 tahun lebih nggak bikin pasukan, nggak bikin kerusuhan, enggak. 20 tahun lebih jadi orang yang berakhlak, jadi orang yang ahli ibadah. Suatu saat dari Kufah, orang yang pernah membantai keluarganya Sayyidina Ali Zainal Abidin datang ke Madinah. Dia bingung, sampai di Madinah dia nggak punya rumah, dia kehabisan bekal. Ini Pak orang Kufah yang pernah membantai keluarganya Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang ikut membunuh Sayyidina Husain, saudara-saudaranya semuanya, ke Madinah. Kekuatan Sayyidina Ali Zainal Abidin di Madinah. Sampai di Madinah, tanya, di masjid dia termenung. Ditanya, kenapa kamu termenung? Saya di sini orang Kufah, saya musafir, uang habis, bekal habis. Akhirnya ditawari, ayo tidur di rumah, makan di rumah, dijamu sama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dijamu, dikasih kamar, kasih makan yang enak. Ini orang ingat Pak, ini Sayyidina Ali ini, keluarganya pernah saya bantai. Jangan sampai tahu ini. Kalau dia tahu saya ini pernah membantai keluarganya, habis saya ini, kata orang Kufah ini. Beberapa orang Kufah itu dijamu di rumahnya Pak, dijamu, kasih makan enak, kamar. Pas 3 hari mau pulang, dikasih uang lagi, uang bekal sama uang pulang dikasih loh Pak. Saya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Orang-orang ini bingung loh, apa lupa sama kita orang ini? Tanya, memberanikan diri satu orang, ampun maaf Sayyidina Ali Zainal Abidin, ada apa? Apa ama ta'rifuna? Kamu nggak tahu kepada kami? Kenal nggak sama kami? Apa kata Sayyidina Ali? Kenal. Aku tahu siapa kalian. Siapa? Kalian ini yang pernah membantai keluarga saya, kata Sayyidina Ali. Tahu ternyata Pak, pengen. Iya, saya kenal sama kamu. Saya kenal lawan pian. Kamu yang pernah membantai saya punya keluarga. Kata mereka, loh, ya Ali, kenapa nggak balas dendam? Kan bisa saja makanan diracun, ya kan di rumahnya. Terserah dibunuh kah, ngundang orang. Apa kata Husain? Oh enggak, itu kamu membantai keluarga saya, itu kamu dan akhlak kamu dengan beringasmu. Tapi inilah akhlak kami dan yang diajarkan datuk kami dan Nabi Muhammad SAW. Sekalipun musuh kita hormati. Ini akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Begitu aja, masya Allah. Musuh lo Pak nginep di rumah. Kalau pian, musuh nginep di rumah pian, oh selesai sudah itu ya. Apalagi ini membantai keluarga pian lagi, habis itu. Bukan cuma diracun, dimutilasi sama pian ya. Disiksa itu, dikuliti hidup-hidup itu orang. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan akhlak luar biasa. Akhlak itu luar biasa. Musuh bisa menjadi pecinta sejati karena akhlak. Sayyidina Ali, kisah yang sama juga, orang yang sama. Sayyidina Ali Zainal Abidin saat itu sedang beribadah di masjid, salat, ahli ibadah orangnya Pak. Nggak macam-macam, nggak pernah bahas politik, nggak pernah bahas apa, ibadah. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ada satu orang, dia keluar dari rumah
bawa uang 1000 dinar. Ada yang mengatakan 1000 dirham. Anggaplah 1000 dirham. Dia niatnya mau bayar hutang, bawa uang 1000 dirham, mau bayar hutang. Lihat masjid, masuk ke masjid, sholat. Orang-orang dulu itu Pak, kalau lihat masjid mampir, sholat 2 rakaat. Kalau sekarang ya juga sama, lihat masjid mampir juga, tapi kencing doang. Masya Allah, orang sekarang sama mampirnya doang ya, tapi kelakuannya beda. Orang-orang dulu masjid, tahiyatul masjid mereka. Itu begitu mereka. Lihat masjid, tahiyatul masjid. Ini mau bayar utang, lihat masjid, sholat di masjid, sholat di masjid. Habis sholat, cari kantongnya. Dulu kan uang itu nggak ada dompet, nggak ada transfer. Uang dinar itu koin perak ditaruh di kain. Dilihat habis sholat, kantongnya kok hilang. Loh, mana uang saya 1000 dirham ini? Dilihat kanan kiri depan belakang nggak ada orang, cuma ada satu orang sholat di pojok. Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat. Oh, maling, kurang ajar. Ini nih maling, pura-pura sholat ini. Ling maling, ya Sarik. Maling, kata dia, jangan pura-pura sholat dah, kembalikan uang saya. Kata orang ini, cepat kembalikan uang saya, jangan pura-pura sholat. Tanya, lu emang kenapa? Sudah, jangan pura-pura baik. Tadi saya bawa uang 1000 dirham, nih saya sholat, hilang uang saya. Dan di masjid ini tidak ada orang kecuali saya dengan pian. Masa saya nyuri uang saya sendiri? Kan tidak mungkin. Tadi pian pencurinya. Berapa uang yang hilang? 1000 dirham. Ayo ke rumah tak ganti sama saya. Ya haruslah, kamu yang nyuri, kata dia. Diajak ke rumahnya, dikasih uang 100 dirham, 1000 dirham. Ini minta maaf ya kalau saya salah, kurang ajar, pencuri, pura-pura baik lagi, kata dia. Akhirnya diambil uangnya, awas kamu, katanya. Diambil uang 1000 dirham. Akhirnya sampai ke rumah temannya bayar utang. Ini utang saya 1000 dirham, lunas ya. Ya bro, makasih. Pulang orang tadi itu. Sampai di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata bininya, mas, nggak jadikah bayar utang? Emang kenapa? Itu uangmu kamu tadi lupa bawa, katanya. Loh, memang lupa bawa, paham enggak? Bukan hilang, lupa bawa duit, memang bayar utang. Loh, betul Kak? Iya itu loh, di meja uang kamu masih ada 1000 dirham. Diperiksa, betul Pak. Ternyata dia keluar keburu-buru, lupa bawa duitnya. Dia mikir, lu berarti tadi saya yang salah di masjid tadi itu, nuduh orang maling. Tapi baiknya dia ya, luar biasa akhlaknya, diganti uang 1000 dirham. Masya Allah, akhirnya dia malu Pak, bawa uang mau diganti Pak, mau diganti sudah sama orang ini, bawa uang. Duh dek, malunya saya dek, kata dia, aku nuduh orang maling di masjid dek tadi dek, tapi untung saya ini, katanya, dia tidak marah sama saya. Sudah saya kembalikan aja ini uang. Diambil uang 1000 dirham, lari ke masjid. Dilihat sedang sholat orangnya. Ya Allah, Masya Allah, ini orang sholat lagi. Tanya sama orang, Pak, itu yang sholat di masjid siapa? Loh, kamu nggak tahu sama yang di masjid yang sholat tuh? Nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu siapa dia, sama seperti kamu masuk ke Masjidil Haram tidak tahu di mana Ka'bah. Paham nggak? Kalau kamu masuk ke Madinah tidak tahu siapa orang yang sholat itu, sama seperti kamu masuk ke Masjidil Haram tapi kamu tidak tahu di mana Ka'bah. Emang siapa dia? Dia Sayyidina Ali Zainal Abidin, sibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ahli ibadah, penghias orang yang ahli ibadah, Zainal Abidin. Masya Allah. Akhirnya datang selesai sholat. Ya Imam, ampun, maaf salah orang tadi, kata dia, minta maaf, saya tadi salah, tadi ngamuk-ngamuk duduk pian maling. Nggak apa-apa, katanya, nggak usah marah, nggak usah ribut-ribut, nggak apa-apa, katanya. Saya sudah, sebelum saya keluar masjid sudah saya maafkan pian, katanya, sudah Nabi, Masya Allah. Sebelum pian keluar masjid sudah saya maafkan pian. Lah terus gimana? Ini imam saya ganti. Ini saya ganti imam biasa, enggak, katanya, sudah bawa pulang aja ke keperluan kamu. Siapa tahu kamu perlu. Masya Allah, itulah akhlak yang diajari Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad.
Inilah akhlak hadirin. Semakin orang berakhlak, semakin mulia. Semakin orang berakhlak, semakin dihargai. Lihat bagaimana sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada Siti Fatimah Zahra, ngelihat Siti Fatimah tidak makan kurang lebih hampir 2 hari. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih kecil saat itu. Kemudian tanya, wahai Fatimah, kemana suamimu Ali, wahai Fatimah? Kata Siti Fatimah, wahai Abah, ya Abatah, suamiku Ali mencari nafkah belum dapat. Tapi wahai Abah, Sayyidina Ali mencari nafkah belum dapat. Aku kelaparan hampir 2 hari nggak makan, wahai Abah. Menangis Rasulullah. Baik Fatimah, kata Nabi, tunggu di rumah ya, aku akan mencari nafkah. Lihat Pak, Rasulullah Pak bekerja hadirin. Nabi cari nafkah hadirin. Itu Pak sebenarnya ini iktibar kepada kita, pelajaran ya. Kalau Nabi mau Pak, Nabi nggak perlu kerja sebenarnya. Ya, Nabi ditawari kok gunung jadi emas, padang pasir jadi harta semua untuk Nabi. Nabi nolak kok. Ya, tapi Nabi nggak mau. Nabi Isa saja ya. Ya, Siti Maryam saja yang bukan Nabi, makanannya langsung dari langit kok. Sayyidina Agil bin Abu Bakar bin Salim juga begitu, makan dari langit kok. Kalau mau Pak Nabi Muhammad Pak, Sunan Bonang Pak ya, Sunan Bonang ya, cuma buah ditunjuk jadi emas, para aulia bisa, apalagi Nabi Muhammad. Nabi kalau mau Pak, Nabi gak mungkin kelaparan. Sarapan di langit pertama bisa, makan siang di Arsy bisa, nanti makan malam di Sidratul Muntaha, terserah Nabi. Loh, apa yang gak mungkin? Bisa Nabi itu, cuma Nabi gak mau. Nabi ingin mengajari umatnya untuk ikhtiar. Alaynal ikhtiar wal bagi ala Allah. Nabi akhirnya bekerja Pak. Datang ada orang tua Yahudi di pinggir sumur. Tanya, Pak lagi ngapain? Kata Nabi, ini saya ini lagi mau ngambil air. Cuma kata orang Yahudi ini, saya terlalu tua, nggak kuat ngambil air. Nah, terus gimana? Kata Nabi, bolehkah Pak saya nawarkan Pak, saya kerja 1 timba air berapa kurma? Kata dia, ya sudah, kalau kamu mengambilkan air 1 timba 3 butir kurma. Padang pasir Pak, dalam Pak, lama lagi nimbanya. Baik kata Nabi, Yahudi ini nggak tahu kalau ini Rasulullah. Nimba Nabi itu gitu Pak ya, cari kerja sendiri sama orang yang nggak dikenal. Kalau cari itu kerja, kalau kita kan enggak ya, cari menantu, mana menantu saya ini ya. Padahal Pak menantu Nabi sugih-sugih Pak, Sayyidina Utsman itu sugih. Kalau mau Pak, mertuanya Sayyidina Abu Bakar sugih. Sahabatnya Abdurrahman bin Auf, kalau Nabi ngomong saja Abdurrahman, oh sudah Nabi langsung ribuan dinar Pak. Tapi Nabi nggak mau Pak, datang sama orang yang nggak dikenal Pak Nabi. Tua Nabi. Kalau kita kan ya begitu miskin, cari orang yang dikenal, mana yang teman-teman keluarga yang sugihin. Nabi nggak, datang sama orang nggak dikenal orang. Nggak mau. Nabi itu bahasa kita nggak mau merepotkan, itu Nabi. Nggak mau merepotkan orang. Nimba Nabi. 1 timba, 2 timba, dalam riwayat sampai 7 timba. Sampai 7 timba, nggak lama ke-8 putus talinya, jatuh embernya ke dalam, putus. Marah si Yahudi, kurang ajar, ditempeleng Nabi Muhammad Pak, ditempeleng. Kenapa? Saat itu timba mahal Pak ya. Sekarang kan banyak ember ya, sama itu mungkin timbanya dari apa wallah, mungkin embernya terbuat dari apa kita nggak tahu, mungkin dari kulit atau dari apa, tapi yang jelas jatuh. Marah ini orang, tempeleng Nabi Muhammad. Ya sudah kata dia, kata si Yahudi, berapa timba? 7 timba, 3 kali 7 21, ini 21 butir kurma, ongkos kamu. Pulang Nabi ditempeleng, diam Pak, diam Nabi. Sampai ke Masjid Fatimah,
Ya, kasih Sayyidina Siti Fatimah dengan makan kurma, bukan nasi padang kayak dia, enak ya. Kemudian ada orang ngelihat temannya si Yahudi, loh Pak, kata dia, kamu tahu tadi yang kamu tempelin siapa? Itu Muhammad Rasulullah yang ngaku utusan Allah, ini sama-sama Yahudinya. Ya, kamu tahu yang kamu tempelin itu Muhammad Rasulullah yang ngaku utusan Allah. Ini Pak, sebenarnya orang Yahudi ini kepengen masuk Islam, cuma belum berjumpa Nabi gitu loh, belum ketemu langsung sama Nabi. Loh, ternyata begitu ketemu langsung ditempeleng, kan lucu. Kata dia, la ilaha illallah, berarti aku mukul Rasulullah ini, aku nempeleng Rasulullah. Iya. Akhirnya Pak nyesal dia Pak, bahkan dia katakan, ya Allah, ini tangan bahaya ini yang saya baca dalam kitab Taurat, bahwasanya orang-orang yang mengganggu nabinya akan diturunkan adab. Dia takut diturunkan adab Pak, dia potong tangan yang menempeleng Nabi Muhammad, dia potong tangan yang menempeleng Rasulullah, kemudian dibawa itu tangan ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Dibawa Pak, tanya, hei kenapa Pak? Kata Nabi, bahasa kita ini, mohon maaf wahai Muhammad, ini tanganku potong karena pernah menempeleng. Terus gimana? Aku minta kamu sekarang sambungkan lagi, kata dia. Muhammad, sambungkan lagi. Kalau memang kamu Nabi, kamu punya mukjizat, sekarang aku minta mukjizatmu, sambungkan tangannya. Kata Nabi, masuk Islam dulu baru kusambungkan. Ditawar sama Yahudi Pak, enggak, sambungkan dulu baru masuk Islam, kata dia. Aku pengen lihat dulu, kata orang Yahudi ini, karena yang kulihat dalam kitab Taurat itu kamu ada mukjizat, saya pengen lihat sendiri. Kata Nabi, masuk Islam dulu baru kusambung. Kata dia, enggak, sambungkan dulu baru aku masuk Islam. Baik, kata Nabi, diambil tangannya, disambungkan sama Nabi utuh Pak, enggak ada operasi seperti tangan biasa, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masya Allah, inilah bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ditempeleng dia Pak. Berkat itu Pak, orang banyak masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah diterima Pak. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau kamu keras ya, keras kepala, keras hati semuanya, maka orang akan lari dari kamu. Terutama ulama dan juga sebagai orang tua, jangan kita terlalu keras. Jadilah orang yang berakhlak, jadilah orang yang hilim, orang bijaksana, maka orang akan senang dekat dengan Anda. Masyaallah, kita semua bisa berkumpul dengan Habibina Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.